lagi di Markirol. Mari kita ngobrol. Dengan Riri di sini. Mia di sini. Oke, hari ini kita bahas apa, Mia? Move on. Move on. Bukan Mia dari- udah move on belum? Move on dari mana ini? Ya maksudnya bukan dari pacar ya. Pacar, mantan. Oh iya, ya ampun. Kok move on dari pacar ya? Berarti Oke, move on dari mantan ya. Puji Tuhannya Iya. sudah ya. puji Tuhannya aku belum punya mantan. Oh iya, Weh. betul. Oh iya, guys, yang bener-bener nggak pernah pacaran sama sekali. Bisa kontakin, ada IG-nya di bawah. Tenang aja. Aduh. Oke, move on apa nih, Mia? Kita bahas tentang Kita mau bahas tentang move on dari kekecewaan dan masa lalu. masa lalunya apa nih, Mia? Nah, masa lalunya ini banyak hal sih yang bisa Oke. bisa dimasukin, kayak misalnya dulu kamu itu pernah punya kekecewaan yang besar sama seseorang, atau mungkin dulu kamu pernah melakukan kesalahan. Oke. Pokoknya banyak hal sih untuk masa lalu. Nah, tapi kalau di sini aku mau bahas yang kayak tentang apa yang pernah aku rasain sih. Kayak misalnya aku masa lalunya berdamai dengan aku yang dulu. Jadi aku yang dulu itu orangnya itu benar-benar keras kepala, egois, dan kayak dulu itu pas awal-awal ceritanya pas aku kuliah, aku mau kuliah di Surabaya. Sebenarnya aku itu nggak mau di Surabaya. Oke. Jadi- Kenapa tuh? Iya, soalnya gara-gara aku tuh dulu itu pengennya mau masuknya kedokteran. Oh, Nah. dokter. Pengen banget dari dulu itu, sampai kayak udah kayak ditempel di dinding kayak gitu. Aku nih pengen jadi dokter, aku nih pengen lulusan dokter. Kayak ya tau lah, anak-anak zaman dulu kan kayak, kamu cita-citanya apa? Jadi dokter. Nah, Oke. sama kayak aku, kayak maksudnya pengen banget jadi dokter. Tapi di satu sisi waktu itu kayak maksudnya aku itu ada kesempatan kayak bukan dari kampus, dari SMA. Dari SMA itu ada dapat tawaran kayak ada sekolah di Jerman untuk kedokteran, dan itu gratis. Oke. Jadi semua biaya itu dibayarin, cuman kita tuh harus ngelewatin step-stepnya dulu. Jadi kan kayak harus les bahasa Jerman, habis itu kayak ini apa, kayak tes-tesnya, Iya, kayak yes, gitu yes, kan. yes. Jadi itu yang memang harus ngeluarin biaya memang. Nah, tapi aku tuh kayak punya keyakinan kayak aku tuh bisa kok, aku tuh pintar, kayak sok banget ya aku. Kayak maksudnya aku kayak ngerasa yakin kok aku Oke. lulus dalam 3 bulan, aku pasti Yakin. lulus, kayak gitu kan. Ternyata orang tuaku nggak ada yang setuju. Kayak maksudnya mungkin karena aku anak satu-satunya cewek dan bungsu Oke. kan, jadi kayak papaku tuh kayak bilang jangan deh, kayak maksudnya jauh banget Jerman kan, kayak gitu. Kayak takutnya malah aku nanti kebawa ke hal yang nggak baik, kayak gitu kan. Nah, Budaya mereka kita nggak pernah tahu gitu kan. iya. Oke. Akhirnya kan aku nyerah. Habis itu aku mikir lagi, aku kayaknya mau masuk di Jogja. Gara-gara kan kayak anak-anak di Kalimantan itu banyak banget yang maksudnya Yes. kuliah di Jogja kan. Banyak Jadi banget. jadi kayak aku mikir, kalau aku di Jogja pasti nggak bakal kayak kesepian lah gitu, karena kan kayak banyak teman. Apalagi kan aku dulu tuh tipenya introvert yang kayak nyari temen tuh ya yang udah dikenal aja. Ya kalau di Jogja mungkin kita ketemu dari dulu. Iya, nggak baru ketemu sekarang. Iya, betul. Oke, terus Mia? Itu jadi pengen di Jogja. Ternyata kayak orang tua itu tetap nggak setuju, nggak ada yang setuju aku di Jogja. Sampai akhirnya di Surabaya lah aku. Nah, di Surabaya itu kayak sempat kayak apa ya, maksudnya aku familiar sama Surabaya, cuman kayak aku nggak familiar untuk kuliah di situ. Kayak gitu. Kayak maksudnya familiarnya untuk kayak mungkin kayak ketemu keluarga atau jalan-jalan gitu doang. Tapi kayak untuk kuliah aku bener-bener kayak maksudnya kayak bener-bener nggak ada pikiran bakal di Surabaya. Tiba-tiba di Surabaya kayak ketemu kampusnya yang kayak kampusnya bagus, dosennya bagus, semuanya bagus, cuman kayak ada satu hal yang kayak maksudnya mengecewakan aku. Dan akhirnya kayak kok ini semuanya kayak bener-bener nggak sesuai sama apa yang aku harapkan. Kayak Tuhan kok jahat banget ya, kenapa, maksudnya aku tuh udah bener-bener ngelis dari mana-mana, dari SMA tuh udah ngelis, aku nih mau kuliahnya ini, aku tuh mau ngambilnya jurusan ini, mau ini, tapi ternyata semuanya beda banget. Kayak sampai kayak merasa kesel banget sama kenapa sih jalan hidupku kayak gini, sampai kayak gitu.
Tapi ternyata pas aku jalanin ternyata banyak hal yang ternyata bener-bener apa ya, kayak maksudnya kayak kejutan besar yang Tuhan bikin buat aku. Kayak maksudnya dari Surabaya yang awalnya kota yang gak aku inginkan, aku tuh banyak diubahkan. Aku banyak banget belajar hal baru. Misalnya kayak satu, aku yang dulunya banget pendiam dan gak bisa bergaul sama orang lain, tiba-tiba di Surabaya aku bisa diajarin buat bergaul. Sampai akhirnya kayak bisa ngomong kayak gini, di depan kayak gini, dan kayak lancar banget kayak gini. Aku malahan rempong, lebih rempong Mia daripada aku. Sampai kayak cerewet banget. Aku kayak kaget sendiri loh, maksudnya kayak pengakuan. Iya bener, aku kayak kalau orang-orang yang kenal Mia, yang temenan sama Mia dari SD sampai SMA, itu tuh pasti pada kaget kayak bilang, hah, ini Mia ya? Kayak kok Mia bisa ngomong sebanyak ini ya? Padahal kayak biasanya satu kata itu tuh kayak berharga banget keluar dari mulut Mia. Ya ampun, satu kata bukan satu kalimat guys. Saking ini ya, jadi kayak iya ya, kayak andaikan aku nggak berdamai saat itu di Surabaya, mungkin aku sampai sekarang bakal jadi posisi itu, kayak cuman satu kata keluar itu kayak berlian, kayak emas, kayak gitu, kayak berharga banget. Sekarang satu keluar kata langsung 1000 langsung keluar juga. Iya benar, jadi benar-benar apa ya, sampai pernah sharing sedikit, curcol sedikit, kalau ngomong sama Mia itu kayak nggak ada habis-habisnya, dan pernah ada di momen aku yang capek. Oke, jadi intinya kekecewaan itu bersumber dari ekspektasi yang sangat tinggi gitu loh. Jadi di saat ekspektasi kita itu tidak terjadi sesuai dengan harapan, sesuai dengan bayangan kita, makanya seringkali manusia itu berakhir dengan kekecewaan. Karena kecewa ini juga bisa berbahaya ya Mia ya. Apalagi kalau kita benar-benar apa ya, kalau bayangan dan ekspektasi kita tuh selalu misalnya di zona A gitu loh. Pokoknya aku pengen A, nggak mau B, nggak mau C gitu. Jadi sampai kapanpun kita melangkah, kita menjalani hidup, ya kita nggak akan pernah bisa hilang dari kekecewaan itu gitu loh. Kalau misalnya kita nggak mau berdamai dengan diri sendiri dan dengan kecewaan itu. Oke, gini Mia, kan banyak nih, maksudnya dalam artian kita sehat-sehat aja, kalau misalnya dari look ya, dari luarnya kayak nih orang nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya dia itu lagi sejenis apa ya, bergumul, dan dia membawa sejenis kayak menggendong segala kekecewaan, sakit hati, pokoknya setiap luka di masa lalu dia bawa gitu loh. Nah itu kan dalam artian itu bisa berdampak ke semua aspek kehidupannya lah gitu kan. Nah itu gimana tuh untuk benar-benar bisa berdamai dari kekecewaan, terus setiap luka, pokoknya berdamai deh, gimana tuh? Kalau sendiri sih yang pertama harus nerima. Kita harus menerima dulu apa yang membuat kita kecewa. Karena kalau kita nggak mau menerima, ya nggak bakal berdamai-damai itu dari kekecewaan. Soalnya kayak apa ya, kembali lagi kayak kemarin kita kan ngebahas tentang hati. Nah hati itu sangat bener-bener kayak rentan gitu loh, kayak rentan banget untuk disakiti, rentan banget untuk tersakiti. Jadi kayak rentan luka. Rentan luka. Jadi kita tuh bener-bener harus menerima dulu apa yang membuat kita kecewa, dan akhirnya kayak kita refleksi lagi lah. Kenapa sih kita sampai kecewa akan hal ini? Dan juga setelah itu aku kayak kemarin itu dibilangin kayak gini, kayak di saat kita tuh udah paham apa yang membuat kita kecewa, nah ini saatnya kita untuk mendekat secara spiritual. Kita benar-benar kayak bawain kayak ke dalam doa kita masing-masing, kayak misalnya kita mungkin ada yang beragama apa, bawain doa kayak gimana, kayak gitu kan, berdoa sama Tuhan, bilang kayak Tuhan apa yang harus aku lakukan, kayak atau enggak Tuhan aku mau hatiku diperbaiki. Karena soalnya gini loh, kayak kita misalnya dalam kondisi kita dalam kekecewaan yang sangat besar, tiba-tiba kita sharing ke seseorang juga, dan mungkin seorang ini tidak bisa memberikan apa yang kita inginkan, pasti kita gak bakal ada perubahan. Jadi kayak benar-benar kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita mau menerima nggak sama apa yang membuat kita kecewa ini.